never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez tunjukkan bahwa masalah Honda bukan pada dirinya sejak bergabung dengan Ducati. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dalam dunia MotoGP setelah kepindahannya dari Honda ke Ducati. Dalam musim 2025 yang sedang berlangsung, kehadirannya tidak hanya memengaruhi performa tim barunya, tetapi juga secara tidak langsung membuka mata dunia tentang permasalahan yang selama ini membelenggu Honda. Salah satu suara lantang yang menyoroti transformasi Marquez datang dari mantan pembalap MotoGP, Jaime Alguersuari. Dalam episode terbaru podcast Fast and Furious, Alguersuari menyampaikan pandangan tajam mengenai dampak signifikan Marquez di Ducati dan mengapa banyak orang salah dalam menilai performanya selama beberapa musim terakhir bersama Honda. Ia menegaskan bahwa masalah utama bukan pada pembalap asal Cervera itu, melainkan pada keterbatasan teknis yang dimiliki Honda selama bertahun-tahun. Selama ini orang terlalu cepat menyimpulkan bahwa Marquez sudah habis. Padahal, yang terjadi adalah Honda tidak mampu lagi memberikan motor yang kompetitif, ujar Alguersuari, dikutip dari Motosan. Marc telah memberikan segalanya, bahkan sampai mengorbankan kesehatannya. Honda tidak perlu membuat motor yang lebih baik, karena mereka punya Yesus Kristus Sang Penebus, yang mampu menambal semua kekurangannya. Menurut Alguersuari, perbandingan antara dua versi Marquez, saat bersama Honda dan kini bersama Ducati, sangat penting untuk memahami besarnya kontribusi sang pembalap terhadap performa tim. Ada dua Marquez. Satu adalah Honda Marquez, orang yang mendedikasikan 98% hidupnya untuk motor yang sulit dikendarai. Dan sekarang ada Ducati Marquez, yang hanya menghabiskan 2% karirnya dengan Desmos Edici, tetapi cukup untuk mengubah seluruh narasi kejuaraan. Musim ini, Marquez berhasil menepis anggapan tentang sirkuit anti-Marquez, trek-trek yang sebelumnya dianggap tidak cocok dengan gaya balapnya. Nyatanya, menurut Alguersuari, bukan Marquez yang bermasalah, melainkan motor Honda yang tidak mampu menaklukkan karakteristik lintasan tertentu. Dengan Ducati, Marquez menghapus mitos sirkuit-sirkuit anti-Marquez. Sekarang, kiri, kanan, cepat, lambat, semua sirkuit bisa dia kuasai. Itu karena dia kini punya motor yang sesuai dengan kemampuannya, ujar Alguersuari. Perbedaan ini sangat mencolok. Marquez yang dulu terjebak dalam keterbatasan teknis Honda kini bebas mengekspresikan bakatnya bersama tim Italia tersebut. Bahkan di saat mengalami kesulitan, seperti insiden terjatuh 2 kali di Brno, semangatnya tidak pernah surut. Marc yang jatuh 2 kali kemarin adalah Honda Marc. Dia tetap mengambil risiko yang sama. Tapi sekarang, dia punya motor yang bisa mengimbangi keberaniannya. Selain membahas performa Marquez, Alguersuari juga menyinggung perdebatan mengenai kemungkinan adanya favoritisme di tim Ducati, terutama terhadap Marquez dibandingkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Menurutnya, hal ini tidak relevan karena Ducati tidak perlu memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Pabrikan tidak perlu memihak siapapun. Marc sendiri yang membuat perbedaan. Ia punya sesuatu yang ekstra, semacam koneksi batin yang membuatnya tetap utuh bahkan setelah lebih dari 1000 kecelakaan, ungkap Alguersuari. Apa yang dimiliki Marc bukan hanya keberanian atau teknik, tetapi sesuatu yang hampir spiritual. Dia dilindungi oleh keberuntungan atau takdir, dan itu tidak bisa dilatih. Pandangan ini juga diamini oleh Dani Pedrosa, mantan rekan satu tim Marquez di Honda, yang menurut Alguersuari adalah penjelas MotoGP terbaik. Alguersuari mengaku sering menerima pesan pribadi dari Pedrosa yang berisi refleksi mendalam tentang dunia balap, termasuk pengakuannya akan kejeniusan Marquez. Pedrosa tahu. Dia menyadari siapa Marc sebenarnya. Seorang pembalap dengan bakat yang luar biasa dan tak tertandingi, ujar Alguersuari. Kini, di usia 32 tahun dan setelah menghadapi ratusan kecelakaan, berbagai cedera, dan keraguan dari publik, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya belum selesai. Apa yang ia butuhkan selama ini hanyalah motor yang mampu mengimbangi kemampuan dan gayanya yang agresif. Dulu orang bilang Marquez sudah tamat, tidak punya apapun lagi untuk ditawarkan. Tapi sekarang, dia menunjukkan bahwa dia hanya perlu motor yang memungkinkannya menjadi dirinya sendiri. Dan Ducati memberinya itu,
tutup Alguersuari. Musim 2025 pun menjadi saksi kebangkitan kembali salah satu ikon terbesar dalam sejarah MotoGP. Marquez bukan hanya membungkam kritik, tapi juga membuka mata dunia tentang bagaimana selama ini talenta luar biasa bisa tersesat dalam keterbatasan teknologi. Kini, dengan senjata yang tepat, Marquez bukan hanya bersaing, dia mendominasi kembali. Ulah Marc Marquez bikin Ducati benar-benar ketiban durian pada MotoGP 2025. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama dalam dunia balap motor, khususnya di ajang MotoGP 2025. Rider asal Spanyol ini dianggap memberikan keuntungan besar bagi tim pabrikannya, Ducati, seiring dengan performa luar biasa yang susah dikalahkan sepanjang musim ini. Dominasi yang nyaris sempurna ditunjukkan Marquez pada musim perdananya sebagai rider tim pabrikan Ducati. Hingga 12 seri balap yang telah dijalani, Marquez tampil sebagai sosok yang begitu mengesankan. Ya, hingga paruh pertama musim ini, si Alien, julukan yang melekat pada Marquez, menggila dengan mengukir 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan untuk sesi sprint race. Performa tersebut membuatnya tampil sebagai rider yang sulit ditandingi, bahkan oleh rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang jelas mengendarai motor dengan spesifikasi serupa di lintasan. Dominasi Marquez ini membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman. Jalannya kompetisi kelas utama MotoGP 2025 terasa lebih membosankan karena Marquez seolah-olah tidak memiliki rival yang sepadan. Namun, bagi Ducati, situasi ini justru menjadi berkah besar. Tim asal Italia tersebut seakan ketiban durian runtuh dengan kehadiran Marquez, yang telah membawa mereka ke puncak klasemen dengan jarak yang cukup jauh. Dari rentetan kemenangan dan hasil baik tersebut, Marquez menjalani jeda paruh pertama musim sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Total 381 poin sudah berhasil dia kumpulkan, membuatnya unggul sebesar 120 poin dari rival terdekatnya, yaitu adiknya sendiri, Alex Marquez, yang membela Gresini Racing. Marquez bukanlah rider biasa. Sebagai seseorang yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP, performanya di MotoGP 2025 semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Giacomo Agostini, legenda balap motor asal Italia, turut angkat suara terkait dominasi Marquez yang sulit dikalahkan. Agostini menilai bahwa performa Marquez tidak hanya menguntungkan dirinya secara pribadi, tetapi juga Ducati sebagai tim pabrikan. Marc Marquez adalah monster di lintasan. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memaksimalkan potensi motor yang dikendarainya. Ducati benar-benar beruntung memiliki rider seperti dia, ujar Agostini. Menurut Agostini, dominasi Marquez telah menghadirkan keuntungan besar bagi Ducati, baik dari segi prestasi maupun branding. Keberhasilan Marquez dalam meraih kemenangan beruntun telah meningkatkan popularitas Ducati di kancah internasional. Kehadiran Marquez di Ducati memang menjadi angin segar bagi tim tersebut. Setelah sempat mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir, Ducati kini tampil sebagai tim yang sangat kompetitif berkat performa Marquez. Dominasinya di lintasan telah mengubah wajah Ducati menjadi tim yang ditakuti oleh rival-rivalnya. Bahkan, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang juga merupakan juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, kesulitan menandingi kecepatan dan konsistensi Marquez. Hal ini menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya sekadar memanfaatkan keunggulan motor Ducati, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengoptimalkan performa motor tersebut. Meski dominasi Marquez memberikan keuntungan besar bagi Ducati, tidak sedikit pihak yang merasa bahwa kompetisi MotoGP 2025 terasa kurang menarik. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa dominasi Marquez telah membuat balapan menjadi monoton dan kurang kompetitif. Namun, Marquez tampaknya tidak terlalu memedulikan kritik tersebut. Fokusnya saat ini adalah mempertahankan performa terbaiknya dan membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Saya hanya fokus pada balapan dan memberikan yang terbaik untuk tim. Ducati telah memberikan saya motor yang luar biasa, dan saya berusaha memaksimalkannya, ujar Marquez. Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Rider-rider seperti Alex Marquez,
Francesco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi akan terus berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, dengan performa yang konsisten dan mental juara yang dimilikinya, Marquez tampaknya akan tetap menjadi rider yang sulit dikalahkan. Dominasi Marquez di MotoGP 2025 tidak hanya berdampak bagi Ducati, tetapi juga bagi ajang balap motor secara keseluruhan. Di satu sisi, keberhasilan Marquez telah meningkatkan popularitas dan minat penonton terhadap Ducati. Namun, di sisi lain, dominasi yang terlalu besar berisiko membuat kompetisi menjadi kurang menarik. Namun, bagi pecinta balap motor, performa Marquez tetap menjadi tontonan yang menarik. Kemampuannya dalam mengendalikan motor dan strategi balap yang cerdas membuatnya layak disebut sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Ulah Marc Marquez di MotoGP 2025 benar-benar membawa berkah besar bagi Ducati. Dominasinya yang sulit ditandingi telah mengantarkan tim tersebut ke puncak klasemen dengan jarak yang cukup jauh. Meski menuai kritik karena membuat kompetisi terasa kurang menarik, tidak bisa dipungkiri bahwa Marquez telah memberikan keuntungan besar bagi Ducati, baik dari segi prestasi maupun branding. Dengan paruh musim kedua yang akan segera dimulai, semua mata akan tertuju pada Marquez. Apakah dia mampu mempertahankan dominasinya dan membawa Ducati meraih gelar juara dunia? Ataukah rider-rider lain akan bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih sengit? Jawabannya akan terungkap dalam balapan-balapan selanjutnya. Satu hal yang pasti, Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang pantas disebut sebagai legenda MotoGP. Pengorbanan besar yang membawa Marc Marquez kembali ke puncak MotoGP. Musim MotoGP 2025 telah memasuki babak baru yang menakjubkan, dengan Marc Marquez kembali ke puncak kejayaan. Pembalap asal Spanyol ini kini memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan keunggulan 68 poin setelah 10 seri, mencatatkan 8 kemenangan sprint dan 6 kemenangan Grand Prix. Namun di balik catatan mengesankan itu, tersimpan kisah pengorbanan besar yang menjadi kunci kebangkitannya. Marquez, yang dulu dikenal sebagai anak emas Honda, harus membuat keputusan paling sulit dalam karirnya 2 tahun lalu, meninggalkan Honda dan seluruh zona nyamannya untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Langkah ini bukan hanya mengejutkan dunia MotoGP, tapi juga menjadi awal dari transformasi luar biasa dalam hidup dan karirnya. Dari dominasi ke titik terendah. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013, Marc Marquez langsung mencuri perhatian dengan gaya balap agresif dan kontrol luar biasa atas motor RC213V milik Honda. Ia meraih 6 gelar dunia antara 2013 hingga 2019, hanya gagal pada 2015 saat bersaing sengit dengan Jorge Lorenzo. Masa keemasan Marquez tampak tak terhentikan, hingga semuanya berubah drastis pada awal musim 2020. Pada Grand Prix Spanyol 2020 di Jerez, Marquez mengalami kecelakaan serius yang menyebabkan patah tulang humerus di lengan kanannya. Cedera tersebut bukan hanya menghentikan musim 2020 baginya, tetapi juga membuka jalan menuju 4 kali operasi dan bertahun-tahun ketidakpastian. Cedera ini mengguncang seluruh karirnya dan meninggalkan keraguan apakah ia bisa kembali ke level tertinggi MotoGP. Sementara Marquez berjuang dengan pemulihan, performa Honda juga merosot drastis. Motor yang dulu mendominasi kini tertinggal dari para pesaingnya, khususnya Ducati. Situasi ini menempatkan Marquez dalam dilema besar. Meski masih memiliki kontrak hingga 2024 dengan Honda senilai 25 juta euro per musim, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan lebih awal. Perjudian karir di Gresini. Keputusan Marquez bergabung dengan Gresini Racing pada 2024 adalah murni perjudian. Ia melepas gaji besar, meninggalkan kepala krunya selama bertahun-tahun, Santi Hernandez, serta memutuskan hubungan dengan sponsor pribadinya, Red Bull. Bahkan dikabarkan, ia tidak menerima bayaran tetap saat bergabung dengan Gresini. Semua dilakukan demi satu tujuan, mencari tahu apakah dirinya masih kompetitif. Namun langkah penuh risiko itu membuahkan hasil luar biasa. Di musim pertamanya bersama Ducati, meski hanya dengan tim satelit, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Ia memenangkan 3 Grand Prix dan berhasil finish ketiga di klasemen akhir,
membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Hasil gemilang itu membuatnya dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025, menjadi rekan setim juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Bangkit lebih kuat. Kini di musim 2025, Marquez telah melampaui semua ekspektasi. Dengan 14 kemenangan, termasuk sprint, dari 10 seri pertama, ia tak hanya kembali kompetitif, ia mendominasi. Kemenangan terakhirnya di Grand Prix Belanda 2025 menandai kemenangan ke-68-nya di kelas utama, menyamai rekor legenda Giacomo Agostini. Satu-satunya pembalap di atasnya adalah Valentino Rossi, dengan 89 kemenangan, sebuah target yang kini tampaknya bukan lagi mustahil. Dalam wawancara usai balapan di Assen, Marquez merenungkan perjalanan panjang dan beratnya. "Saya tidak bisa memilih antara masa lalu atau saat ini," ujar Marquez. "Tahun-tahun pertama saya di MotoGP sangat luar biasa. Tapi tantangan terbesar saya adalah bangkit dari cedera itu. Tahun lalu bersama Gresini adalah tahun paling penting dalam karir saya." Ia melanjutkan, "Saya mempertaruhkan segalanya. Saya kehilangan banyak hal, uang, kenyamanan, tim yang sudah seperti keluarga, hanya untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya masih bisa bersaing. Dan semua ini terbayar. Warisan dan ambisi." Dengan performa luar biasa musim ini dan peluang besar meraih gelar dunia ke-7 di kelas utama, yang akan menyamai Valentino Rossi, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Namun baginya, pencapaian ini bukan sekadar soal angka atau trofi. "Saya belajar banyak dari tahun-tahun sulit itu," kata Marquez. "Saya lebih menghargai setiap kemenangan, setiap lap. Dulu saya menang dan itu terasa biasa. Sekarang, setiap momen di atas podium terasa seperti emas." Kini, Marquez memimpin kejuaraan dan menjadi favorit kuat untuk gelar 2025. Namun lebih dari itu, ia telah menulis ulang narasi karirnya. Dari anak ajaib Honda yang nyaris kehilangan segalanya karena cedera, menjadi pejuang gigi yang kembali ke puncak lewat tekad, pengorbanan, dan keberanian mengambil risiko. Di paddock MotoGP, Marc Marquez bukan hanya seorang juara lagi, ia adalah simbol ketangguhan dan kebangkitan. Dan dengan setelan kulit merah Ducati melekat di tubuhnya, cerita sang legenda belum selesai. Malah, bisa dibilang baru saja dimulai. Yuzuru Ishikawa buka suara soal kemungkinan Marc Marquez kembali ke Honda. "Kami tak pernah menutup pintu." Isu panas seputar kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda Racing Corporation, HRC, kembali mencuat ke permukaan. Direktur HRC, Yuzuru Ishikawa, akhirnya angkat bicara dan memberikan sinyal yang cukup kuat bahwa peluang reuni antara pembalap fenomenal Spanyol tersebut dengan tim sayap emas masih terbuka lebar. Pernyataan ini menyulut spekulasi baru di tengah dominasi Marquez bersama Ducati Lenovo saat ini di ajang MotoGP 2025. Bagi Honda, nama Marc Marquez tak ubahnya simbol kejayaan. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memulai debutnya di MotoGP pada 2013 bersama tim Repsol Honda dan langsung mencetak sejarah dengan merebut gelar juara dunia di musim perdananya. Sejak saat itu, kolaborasi antara Marquez dan Honda menjadi duet paling ditakuti di lintasan selama 1 dekade terakhir. Selama membela Honda, Marquez berhasil mengoleksi 6 gelar juara dunia kelas Premier, 5 Triple Crown, menjuarai klasemen pembalap, tim, dan konstruktor dalam satu musim, 59 kemenangan, dan 101 podium. Angka-angka ini menjadikannya sebagai pembalap tersukses dalam sejarah Honda, melampaui pencapaian para legenda sebelumnya. Namun semua berubah sejak krisis teknis melanda Honda. Performanya anjlok akibat motor RC213V yang sulit dikendalikan dan tertinggal dari rival-rival Eropa, terutama Ducati dan Aprilia. Marquez pun harus menghadapi cedera beruntun akibat terpaksa membawa motor di luar batas kemampuannya. Frustrasi dan keinginan untuk kembali menikmati balapan membuat Marquez mengambil keputusan besar, hengkang dari Honda di akhir musim 2023. Keputusan tersebut sempat mengejutkan dunia MotoGP.
Tapi kini terbukti bahwa langkah Marquez meninggalkan Honda dan bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, adalah langkah yang tepat. Performa Marquez kembali mengkilap. Ia memenangkan beberapa seri penting dan kini bahkan kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, mengungguli nama-nama besar lainnya seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Meski sudah menemukan kembali performa terbaiknya di Ducati, kabar mengenai kemungkinan Marquez kembali ke Honda terus bergema, terlebih setelah komentar terbaru dari Yuzuru Ishikawa. Dalam wawancara terbarunya dengan media Jepang, Ishikawa memberikan pernyataan yang menggambarkan hubungan yang belum sepenuhnya usai antara Honda dan Marquez. Mark adalah bagian besar dari sejarah Honda. Kami mencapai banyak hal bersama, dan hubungan kami jauh melampaui soal kontrak atau hasil balapan, ujar Ishikawa. Di Honda, kami tak pernah menutup pintu bagi pembalap yang telah memberikan segalanya untuk kami. Lebih lanjut, Ishikawa menyadari bahwa kondisi internal Honda dalam beberapa tahun terakhir memang menyulitkan. Oleh karena itu, mereka kini mulai membuka diri terhadap perubahan mendasar dalam filosofi teknis. Salah satu langkah revolusioner adalah merekrut teknisi asal Eropa, sesuatu yang jarang dilakukan Honda sebelumnya. Romano Albesiano, mantan direktur teknik Aprilia, didatangkan sebagai technical director baru HRC. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Honda tak lagi bersikukuh dengan pendekatan konvensional Jepang yang selama ini mereka banggakan. Di Honda kami selalu melakukannya dengan cara kami sendiri. Ada bagian dari metode tersebut yang telah teruji. Tapi kami juga harus mengakui bahwa dunia balap telah berubah, kata Ishikawa. Dengan Romano, kami mendapatkan sudut pandang baru yang kami butuhkan untuk mengejar ketertinggalan. Transformasi ini jelas bertujuan untuk membuat motor Honda kembali kompetitif, dan tentu saja menarik kembali perhatian para pembalap top dunia, termasuk Marquez. Namun, pertanyaannya kini adalah, apakah Marc Marquez tertarik untuk kembali ke Honda? Di tengah dominasi bersama Ducati Lenovo saat ini, Marquez tentu tidak memiliki alasan mendesak untuk berpindah tim. Motor Desmosedici terbukti sebagai paket paling kompetitif dalam beberapa musim terakhir, dan Marquez kini dikelilingi oleh tim yang solid dan struktur teknis yang modern. Namun, bukan tidak mungkin faktor emosional dan sejarah panjang bersama Honda bisa mempengaruhi keputusannya di masa depan. Beberapa sumber dari paddock MotoGP bahkan menyebutkan bahwa Honda siap menawarkan proyek jangka panjang dengan Marquez jika ia bersedia kembali. Tak hanya sebagai pembalap, tapi juga dalam peran transisional menuju peran teknis atau pengembangan motor di masa pensiun nanti. Mirip dengan apa yang dilakukan Valentino Rossi bersama Yamaha beberapa tahun lalu. Yuzuru Ishikawa juga menyinggung bahwa proyek Honda saat ini memang sedang dalam masa transisi, tapi mereka optimistis bisa segera kembali ke jalur juara. Kami sedang membangun ulang pondasi kami. Ini tidak akan instan, tapi kami yakin kami bisa kembali ke level tertinggi, ujarnya. Jika suatu saat nanti Marc merasa waktunya tepat, kami akan menyambutnya kembali. Dengan kontrak Marquez bersama Ducati Lenovo yang akan berakhir pada akhir musim 2025, keputusan penting akan segera harus diambil dalam waktu dekat. Apakah ia akan memperpanjang masa baktinya bersama Ducati, atau memilih menutup siklus luar biasa dalam karirnya dengan kembali ke Honda dan mencoba mengembalikan kejayaan lama? Yang pasti, sinyal dari Yuzuru Ishikawa jelas, Honda siap membuka lembaran baru bersama Marquez, jika sang juara dunia 7 kali itu bersedia menulis babak terakhir karirnya dengan warna oranye kuning sayap emas. Untuk sekarang, dunia hanya bisa menunggu. Tapi satu hal yang pasti, kisah antara Marc Marquez dan Honda belum berakhir. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.